Halo, salam istimewa dari Jogja. Video kali ini saya kedatangan barang dari Fantech. Ya, mungkin teman-teman sudah mulai kenal brand Fantech ya. Cuman yang terkenal biasanya cuma di gaming gear-nya, karena emang lebih dulu masuk gaming gear-nya, keyboard gaming, mouse gaming, headset. Tapi beberapa waktu yang lalu Fantech juga mulai terjun ke dunia komponen komputer, komponen PC. Sudah masukin beberapa tipe casing beberapa waktu yang lalu, beberapa aksesoris fan juga, fan RGB, ada yang fan pack, ada yang single fan. Dan sekarang saya kedatangan sebuah AIO, All-in-One Water Cooling dari Fantech. Ya, ini adalah pendingin prosesor yang digunakan untuk mendinginkan prosesor Intel ataupun AMD yang menggunakan air. Jadi ada water blocknya, ada motor, ada pompa airnya, ada radiatornya, dan ada fan-nya. Di sini judulnya namanya Fantech Polar LC240. Dari namanya teman-teman mungkin bisa nebak ini yang 240 mm. Artinya si radiator itu panjangnya kurang lebih 2 kali dari fan 12 cm. 12 cm tambah 20 cm 24 alias 240 mm. Oke, kita akan bahas ini, kita akan unboxing dulu, terus kita akan lihat fitur-fiturnya, dan tentu saja kita akan uji performanya. Gimana performanya si LC240 Polar ini dalam mendinginkan prosesor. Pertama kita unboxing dulu yuk. Kemasannya sih keren, glossy, ada gambar produknya, ada keterangan teknisnya walaupun tidak detail ya. Oke, kita buka, dan ini adalah varian warna putih. Harusnya gambarnya warna putih, ada keterangannya enggak? Enggak ada. Oke, kita buka. Apa aja isinya? Oke, buku petunjuk, kartu garansi, 2 buah fan yang untuk mendinginkan radiator, bracket untuk soketnya, dan ini dia pemeran utamanya, water block dan radiatornya. Ada lagi? Oh, nggak ada. Ya, 240 mm segede sepanjang ini ya. Jadi ini didinginkan oleh 12 cm fan kali 2. Jadi dibilangnya 24 cm alias 240 mm. Ini dari fiturnya saya baca ini juga addressable RGB, jadi bisa disinkronize dengan motherboard kalian dengan memori atau komponen lain apabila motherboard kalian punya header ARGB. Base-nya copper. Kalau kayak gini pompanya berarti ada di water block ya. Jadi water pump-nya tuh ada di water block. Seperti ini. Ini juga saya lihat bisa diatur manual. Kalau teman-teman motherboardnya nggak ada header ARGB-nya, ini bisa masuk ke tombol RGB di casing, ataupun kalau nggak kalian bisa mengorbankan tombol reset untuk mengganti warna si water block dan fan-nya ya. Oke, nanti kita lihat. Secara build quality sih oke ya. Coatingnya rapi, sleevingnya juga rapi. Nanti kita lihat performanya seperti apa. Berikutnya fan-nya 12 cm. Oke, blade-nya ada 7. Jadi ini konfigurasinya diparalel dengan water block dan fan lainnya ya. Jadi untuk synchronize-nya sepertinya seperti itu. Ini langsung masuk ke power PWM, ini diparalel dengan fan satunya dan dengan water block. Nggak ada hubnya. Di dalam mana? Di sini. Mosok. Kata Babis ada hubnya lagi, dia sempat ngintip kemarin. Oh, ternyata ada hubnya lagi. Jadi nggak diparalel tapi melalui sebuah hub ini ya. Ada hubnya lagi. Oke. Oh, ini hub untuk power PWM, bukan untuk ARGB-nya. ARGB-nya tetap di paralel, tapi ini untuk hub PWM. Kalau motherboard kalian jumlah konektornya tidak terlalu banyak, bisa lewat hubnya ini. Oke, kita lihat konversi fan-nya. Ini kelihatan bahwa ada lighting lampunya di sebagian samping, tapi di bagian sisinya cuma satu sisi. Jadi sebelah sini ada lampunya, yang sebelah sini enggak. Jadi kalau saya bayangkan nanti kalau masang, kalau teman-teman pengen kelihatan ARGB-nya yang sebelah sini lampunya, ini harus ada di dalam casing, bukan di depan casing, dan ini harusnya posisinya jadinya push keluar, jadi outtake ya. Kalau bayangan saya ya, karena ini radiatornya begini,
Kalau kita pasang, oke, nanti kita praktekin aja daripada bingung ya. Kecuali kalau teman-teman mau mengorbankan LED yang bagian sini, itu bisa jadi push atau pull, terserah teman-teman. Tapi kalau posisi kayak gini, kalau emang mau mengekspos lampunya, posisinya ini harus dalam casing dan menghembus keluar. Oke, kita bahas masalah compatibility-nya. Compatibility-nya kalau saya lihat di keterangan teknisnya itu untuk AMD AM2, FM2 sampai AM4 bisa, cuman kalau TRX belum bisa. Kalau Intel semua 115X dan 1200 sudah support, jadi no issue lah ya untuk hampir semua prosesor mainstream yang ada di market support dengan si Phanteks Polar LC240 ini. Oke, itu aja isinya dalam boxnya, cukup lengkap ya, biasa aja sih ya, standar lah, semua sepertinya semua water cooling kit juga ada bawaannya seperti ini, bracket, fan, thermal pastinya juga ada, skrup-skrupnya semua lengkap. Oke, habis ini kita akan coba rakit, kita akan coba lihat gimana sih bentuk lampunya, apa namanya, penampilan lampu-lampunya gimana, RGB-nya gimana, pensinkronisannya apakah mudah apa tidak dengan software motherboard yang nanti coba akan kita pasang. Terus yang penting adalah performanya, nanti kita akan coba bandingkan dengan beberapa stok coolingnya AMD, apakah performa yang dihasilkan oleh pendinginan water cooling 240 mm ini bisa signifikan atau tidak. Yuk kita rakit. Udah kita rakit dan di samping saya sudah ada PC yang menggunakan Polar LC240 water cooling kit dari Phanteks. Kita ngomongin test bednya dulu ya. Ini prosesornya apa? Ryzen 7 5700G, 8 core 16 thread Ryzen yang ada Radeon Vega IGP-nya. Terus motherboardnya apa? ASRock B550 Riptide yang baru juga masuk Indonesia, mungkin belum dipasarkan ya. Dalam beberapa saat ke depan akan dipasarkan. RAM-nya juga merek baru ya, kebetulan banget ini kita semua mencoba barang-barang baru yang baru hadir di Indonesia. V-Color 16GB kit, 8GB x 2 3600. Tapi keunggulannya si V-Color ini ada ininya, ada fillernya. Jadi 4 slot ini bisa keisi semua. Ini teman-teman bisa lihat sini 4 slotnya keisi semua. Jadi lampunya ada 4, cuman RAM-nya cuma 2. Terus 240 Giga M.2 storage, terus casingnya juga dari Phanteks CG71 dan 5 buah fan dari Dark Flash yang bisa synchronize. Proses instalasinya bagaimana? Cukup mudah dan cukup membantu juga instalasi guide yang disertakan dalam paket pembeliannya. Khususnya untuk AMD dia nggak perlu nyopot bracket karena dia dikaitkan dengan bracket plastik bawaan motherboard ya, jadi nggak repot-repot, cukup masang water blocknya terus dikaitkan pengaitnya dan dikencangkan, so simple. Seperti yang tadi saya bilang, ini posisinya saya taruh di depan ya, jadi si fan-nya karena cuma satu sisi LED-nya itu posisinya push keluar. Di depan kebetulan juga masih ada mesh-nya walaupun nggak penuh, jadi saya kira masih oke lah kita push keluar. Dan posisi fan lainnya menyesuaikan airflow-nya, yang atas push ke atas, yang bawah intake, yang belakang intake juga, jadi outtake-nya cuma satu dari depan. Terus apalagi ya, secara synchronize lampunya, kita ngomong perlampuan ya, walaupun saya nggak terlalu advance per RGB-an, tapi intinya gampang banget untuk mensinkronkan semuanya, baik dari casingnya, dari RAM-nya, dari water cooling-nya, dari fan tambahannya, dan juga dari memorinya, semua bisa terintegrasi, semua bisa bisa seirama dan kita bisa atur lewat software motherboardnya. Jadi karena kita menggunakan ASRock, kita menggunakan polychrome sync dan itu bisa kita atur, mau dimatiin juga bisa, semuanya mati, atau mau kita buat rainbow, atau mau kita buat neon, atau banyak banget modenya ya. Itu kalau teman-teman menggunakan brand lain juga pasti ada softwarenya, entah itu MSI atau Asus ataupun Gigabyte. Tinggal di download softwarenya, harusnya tidak ada masalah untuk mensinkronkan si Polar LC240 dengan device yang ada RGB lainnya.
Ya, terus kita ngomong secara performa. Tadi kita bandingkan dengan dua buah stok coolingnya AMD, Wright Prism dan White Steel. Jadi kalau bawaannya si Ryzen 7 ini, 57G ini, itu Wright Steel ya. Dan ada fan dari AMD juga yang lebih bagus, namanya Wright Prism. Itu dulu bawaannya dari Ryzen 7 3700X. Dan kita lihat bahwa performanya cukup signifikan. Kalau dari White Steel bisa belasan sampai 20 derajat Celcius. Tadi kita coba bandingkan dengan dua buah software, Cinebench R20 dan Blender ya. Tadi kita coba menggunakan Blender untuk merender car demo yang kita gunakan, juga CPU dan IGP-nya di dua-duanya kita coba paksa bekerja maksimal dan hasilnya relatif cukup signifikan. Untuk Blender sendiri bedanya cukup signifikan, sampai 20 derajat dengan White Steel dan 10 derajat dengan Wright Prism. Untuk Cinebench sendiri bedanya juga belasan untuk White Steel dan 7-6 derajat untuk Wright Prism. Jadi secara performa ini cukup signifikan dibandingkan dua stok cooling AMD tadi. Dan menurut saya ini jadi alternatif yang cukup menarik mengingat harganya. Oke, sekarang kita masuk ke harga ya. Harga ditawarkan Fantech cukup murah, kisaran 1 juta, bahkan di bawah 1 juta rupiah untuk sebuah 240 water cooling dengan warna putih, juga ada alternatif warna putihnya, dan dengan RGB yang bisa synchronize. Saya rasa cukup kompetitif di market ya, apalagi warna putihnya kayaknya agak jarang ya harganya di bawah 1 juta. Dengan performa pendinginan yang saya bilang cukup oke, cukup bagus, ini jadi alternatif yang menarik bila teman-teman ingin upgrade stok cooling AMD-nya ke yang lebih advance. Bisa memilih ini karena harga yang cukup terjangkau dan kesannya pakai water cooling itu ya gimana ya? Kalau saya cooling apa? Water cooling bro, gagah gitu. Ya, oke, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Singkat banget mungkin, tapi semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di video berikutnya, dan salam istimewa dari Jogja.